Kamu jangan di depan rumah orang ngelus-ngelus gitu. Nanti bisa salah paham. Ada babi ngepet. Minggir. Tuh kan bener aja. Warga yang lihat kamu langsung panik. Pada heboh gitu. Ini bukan babi ngepet ya, ini Lisa, dia jinak nih. Nah ini bukan babi ngepet, ini Lisa tuh. Untung 1000 untung. Kak Jidan datang tepat waktu. Jadi nggak ada kekacauan deh. Nah, yang disangka babi ngepet ini namanya Lisa, si babi hutan kesayangannya Kak Jidan. Dia selalu ikut kemana-mana Kak Jidan pergi. Kak Jidan adalah seorang konten kreator. Sering nih bikin konten bareng Lisa. Hingga akhirnya Lisa punya banyak penggemar di TikTok loh. Lihat aja video-videonya. Kalau ada Lisa, dijamin FYP. Kalau kata anak zaman now. Kayaknya boleh nyautan pansos sama kamu sob, biar gak kalah famous gitu. Bercanda. Saat masih kecil, Lisa ini dibesarkan bareng kucing milik Kak Jidan. Dikasih makan bareng, main bareng. Pokoknya gak mau lepas. Tuh, ikrip bingit kan. Namun seiring waktu, tubuh Lisa yang cepat membesar akhirnya membuat hubungan Lisa dan kucing jadi merenggang. Tuh coba lihat, ketika Lisa mendekat, si empus jadi lari untuk menghindar. Kasihan sekali kamu sob. Otan tahu kamu hanya ingin berteman. Ayolah Pus, jangan begitu. Dia itu teman masa kecilmu loh. Lisa dan kucing Kak Jidan ini memang sempat terpisah teman. Karena si kucing sempat sakit dan harus dijauhkan dari Lisa. Dan ketika bertemu lagi, Lisa masih ingat loh dengan teman kecilnya ini. Makanya dia ngajakin main terus. Secara umum, babi memang hewan yang pintar teman. Tingkat kecerdasannya bahkan melebihi anjing dan setara dengan simpanse. Di beberapa studi, babi diketahui memiliki memori jangka panjang yang baik, dapat belajar cepat, hingga bisa mengerti simbol-simbol sederhana. Salut deh Otan sama kamu sob. Gak cuma terkenal di dunia maya, di kampungnya Kak Jidan di Majenang Cilacap, nama Lisa juga santer terdengar loh. Hanya saja penerimaan warga masih belum mulus teman. Beberapa orang akan menghindar saat Lisa mendekat. Lari. Kenapa? Takut lah. Kan bisa gigit. Cuma saya mana takut gitu. Iya. Lari. Takut iya lari. Aku takut sama Lisa kenapa? Enggak, bukan takut gigit. Oh. Meski begitu, bukan berarti warga memperlakukan Lisa dengan tidak baik ya. Warga masih tetap berlaku ramah pada Lisa. Tuh lihat aja, Lisa dapat makanan dari ibu peri sayur. Makan Lis! Pada dasarnya, babi akan menghindar saat berada di sekitar orang yang belum dikenalnya. Tapi karena sudah diajari dari kecil, Lisa jadi paham deh sama orang di sekitarnya. Ditambah daya ingatnya yang kuat, Lisa dapat tahu arah jalan pulangnya. Jadi meski ditinggal Kak Jidan, Lisa bisa deh balik sendiri. Keren maksimal. Apa? Yang Otan lihat ini asli kejadian. Bener-bener di luar pikir maksudnya. Coba lihat aja teman. Ini si Lisa kok bisa santai banget ya naik mobil pick up bareng Kak Jidan. Gak ada takut-takutnya ya. Keren kamu sob. Yang ada malah orang di jalanan nih. Mereka pada kaget, takut, sampai bingung lihat babi hutan naik mobil.
Lisa ini rileks banget kan? Mau tahu rahasianya? Ya ini loh, seember air dan sekantung bengkuang. 2 cemilan ini favoritnya Lisa. Dijamin langsung anteng kalau udah ada kudapannya. Cemilan tadi cocok juga nih buat menangkal rasa takut babi terhadap ketinggian. Santai sob, nikmati perjalanan aja. Oh iya, kira-kira Lisa ini mau diajak Kak Jidan kemana ya? Wow, kedatangan kamu kayaknya disambut banyak orang nih sob. Semua mata langsung tertuju padamu. Om, tante, kakak-kakak, adik-adik, pada kepo ya. Saat belanja ke pasar, Kak Jidan terkadang mengajak Lisa ikut bersamanya. Mulai dari beli buah, sayur, hingga makanan untuk hewan lainnya. Wah, semua orang, pembeli dan pedagang, pada penasaran sama Lisa loh. Salfok jadinya. Meski dikelilingi orang, Lisa tetap gak akan jauh dari Kak Jidan teman. Ini karena babi merupakan hewan yang friendly dengan manusia. Saat sobat hutan ini dilatih sebagai hewan peliharaan, mereka akan cenderung menghabiskan waktu dengan tuannya. Terlebih mereka punya kemampuan untuk membangun hubungan emosi dengan manusia. Seperti kucing dan anjing, babi juga akan mengikuti kemanapun sang pemilik bepergian. Terlebih pasar adalah tempat yang asing bagi Lisa. Rasa takut ditinggal akan membuat babi selalu dekat dengan tuannya. Teman, meski terlihat jorok main-main di lumpur, ternyata babi itu merupakan hewan yang sangat menjaga tubuhnya loh. Berkubang di lumpur ia lakukan untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Babi tidak menghasilkan keringat di tubuhnya, sehingga dengan cara berguling inilah babi bisa membuat tubuhnya tidak terlalu panas. Selain kucing, Lisa ini juga punya teman main yang lucu-lucu loh. Ini dia si Cika dan Baby Ndut, otter mungil dan menggemaskan. Meski bukan satu jenis, ketiga hewan ini selalu main bersama loh. Kayak yang biasa dilakukan Kak Jidan ini nih, main layang-layang bareng Lisa dan dua otter. Ayo tarik terus ke layangannya. Lisa dan dua otter akan siap ngejar kalau ada layangan yang putus. Duh, tiba-tiba suara otan serak nih teman. Jangan-jangan karena polusi yang meningkat akhir-akhir ini ya. Mohon maaf teman, sepertinya otan gak bisa melanjutkan nih. Lanjut sama Dolpino dulu ya. Teman, gak cuma babi hutan si Lisa aja nih yang bisa dijadikan peliharaan. Tapi sobat Dolpino si Micropic juga anteng kok buat diajak main. Malah tubuhnya yang kecil membuat mereka jadi sangat-sangat menggemaskan. Kayak Dolpino gitu deh. Babi-babi imut ini usianya bisa sampai 10 hingga 15 tahun teman. Tapi besarnya ya segitu-gitu aja deh. Micropic ini sudah menjadi tren sebagai hewan peliharaan, terutama di luar negeri. Di Indonesia sendiri, mereka sudah populer di tanah Bali. Cara perawatannya pun mudah, gak jauh kayak kucing dan anjing teman. Mereka juga seneng kok kalau diajak jalan-jalan seperti ini. Dolpino ikutan ya? Banyak yang bilang kalau sobat Dolpino ini adalah binatang yang bau dan jorok teman. Eits, kata siapa tuh? Buktinya dari tadi Dolpino gak cium bau yang aneh-aneh kok. Karena babi ini rajin dimandikan oleh pemiliknya. Cakep. Teman, gak cuma di hutan aja. Tapi di pantai kita juga bisa menemukan sobat Dolpino ini loh. Salah satunya ada di Bahama. Di sana ada satu pulau yang dikenal sebagai Pig Island atau Pulau Babi. Di sana kita bisa banyak menemukan babi yang berkeliaran di sekitar pantai. Tapi tenang, mereka baik dan nurut kok. Jadi aman banget deh kalau mau main sama mereka. Gak cuma di Bahama aja, sobat Dolpino ini juga banyak ditemukan di sekitar pantai Komutsum, Thailand.
Di sini mereka juga hidup berkelompok dan suka berinteraksi dengan pengunjung. Cakep. Tenang, tetap tenang, tarik napas, buang. Situasi memang sedikit genting. Tuh lihat, itu tuh di atas sana. Kawanan lebah hutan membuat sarang tak jauh dari pemukiman. Sarangnya di ketinggian sana sudah cukup besar. Kalau tak segera dipindahkan, tentu berbahaya bagi warga sekitar. Tapi tenang, Otan udah minta bantuan Om Gundul. Itu dia Om Gundul. Duh, Otan jadi deg-degan ya. Menaranya tinggi sekali. Kalau Otan yang naik dan melihat ke arah bawah, serem. Tak hanya butuh tenaga untuk naik tangga setinggi itu, tapi juga butuh keberanian. Kalau soal ini, jangan ragukan Om Gundul ya. Dia kan petualang tangguh. Ayo Om Gundul, sedikit lagi sampai. Nah, ini dia yang jauh lebih menegangkan. Ya, betul. Berhadapan langsung dengan kawanan lebah hutan. Mana jaraknya deket banget lagi. Untung Om Gundul sudah mandi asap untuk pelindung diri tadi. Lebah hutan di sini sering disebut sebagai tawon gung. Mereka biasa tinggal di pohon-pohon tinggi. Nah, menara air ini rupanya juga cocok. Mirip dengan kondisi ideal tempat tinggal mereka. Lebah-lebah jadi langsung berpencar menghindari asap. Mereka mengira sarangnya sedang terbakar. Kawanan lebah memang takut api. Ya, betul. Potong dari sana, Om. Seluruh sarang lebah yang menggantung harus dibersihkan. Wuhuu! Sarangnya berhasil dijatuhkan. Paman kameramen yang di bawah sana tetap hati-hati ya. Nah, tinggal bersihkan sedikit sarang yang masih tertinggal. Nah, Otan, nih sarangnya sudah dievakuasi ya. Dan di atas juga Om Gundul sudah semprot dengan solar sehingga aman. Dia tidak akan kembali lagi. Madunya masih lumayan banyak di sarangnya. Wah, ini namanya sambil menyelam minum air. Maksud Otan sambil evakuasi dapat madu. Asik. Madu lebah hutan kan terkenal sedap. Kermaks Om Gundul. Weh, Paman. Lagi ngapain sih manjat-manjat pohon di siang hari begini? Mana tinggi banget lagi pohonnya. Mau nyaingin Otan dalam hal jago manjat pohon ya? Gak bakalan kalah dong Otan pastinya. Itu kan sarang lebah. Hati-hati Paman, kawanan Sobat Otan ini terkenal memiliki sengatan berbahaya. Mereka adalah lebah madu jenis dorsata. Kalau nggak hati-hati, bisa berabe nanti Paman. Otan tahu nih, Paman jangan-jangan mau panen madu ya? Tuh kan, bener. Kalau udah tahu begini sih Otan gak bakal panik deh. Karena Paman udah pasti tahu cara untuk memanen madu hutan. Tapi tetap harus hati-hati. Karena si lebah dorsata biasa bersarang di pohon yang tingginya bisa mencapai 30 meter loh. Terus diameter sarangnya mencapai 2 meter serta panjang 1 meter. Gede banget kan? Ngeri-ngeri sedap nih.
panik gitu dong. Tenang. Paman punya cara jitu biar gak kesengat oleh kawanan lebah dorsata. Perhatikan deh, Paman membawa sesuatu yang mengeluarkan asap kan? Nah, pengasapan inilah yang dapat membuat lebah gak mau deket-deket sama Paman. Sekaligus mengusir lebah dari sarangnya. Coba kita lihat, ada gak ya madunya? Wih, ternyata kosong guys. Ya, ternyata belum bisa dipanen. Ibarat kalau disamain dengan buah, ini sih masih muda. Jadi masih sedikit madunya. Tetap semangat ya, Paman. Jadi, Paman ini merupakan komunitas pemburu madu hutan Jawa Barat, teman. Keren kan? Emang kalian aja yang punya komunitas? Mereka nggak sendirian kok saat berburu, melainkan secara berkelompok. Biasanya lebih dari 10 orang. Tentu saja masing-masing mempunyai tugasnya, teman. Ada yang bagian survei lokasi, memanjat pohonnya, dan ada yang menyiapkan peralatan. Pokoknya semuanya harus bekerja sama deh. Coba aja kalau Otan yang diajak. Secara Otan kan jago memanjat pohon, pasti bisa membantu lebih cepat. Tapi enggak deh, Otan takut kesengat. Nanti ketampanan Otan berkurang. Yang dimaksud dengan persiapan seperti ini, teman. Bambu-bambu ini digunakan untuk memanjat pohon yang terdapat sarang lebahnya. Semuanya dipersiapkan ketika mereka mau memasuki hutan. Pijakannya pun dari bagian bambu tersebut yang ditancapkan ke pohon yang akan dipanjat. Lebah apis dorsata emang terkenal yang paling produktif menghasilkan madunya. Tapi ya itu, mereka hanya bisa ditemukan di hutan-hutan serta pohon yang sangat tinggi. Nah, tapi bukan masalah buat kelompok paman-paman ini. Karena mereka biasanya sudah mulai berburu madu dari pagi hingga sore hari loh. Oh iya, Otan mau ingetin buat kalian semua, teman. Jangan sekali-sekali bermain api di dalam hutan kalau nggak mengerti cara penanganannya ya. Karena efeknya bisa merusak alam. Lalu habitat Otan juga pasti terganggu. Bukan cuma satu aja, tapi resikonya juga dapat berdampak buruk pada kita semua. Jadi jaga selalu lingkungan kita ya, teman. Udah jadi rutinitas sehari-hari nih kayaknya. Ya kan, Paman? Oh ya, ketika sarang lebah dorsata ini udah dipanen, mereka akan membuat sarang yang baru di tempat lain, teman. Ya nggak mau kembali ke tempat asalnya. Salah satu perilaku uniknya adalah mereka sering berpindah-pindah tempat untuk mengikuti musim bunga di alam. Karena habitatnya di hutan, jadi berbeda sifat dengan lebah ternak yang selalu kembali ke sarang awal. Oh iya, fakta yang menarik adalah Sobat Otan ini dapat menghisap nektar sebanyak 2000 bunga dalam sehari loh. Wih, banyak juga makan kalian ya, Sob. Dalam sehari, kalau lagi beruntung, paman-paman ini bisa memanen madu lebih dari 15 kg. Mantul nggak tuh? Kalau setiap hari paman manjat terus sih, bisa-bisa Otan kesaingi nih skill manjatnya. Lain lebah, lain pula jenisnya. Kalau yang ini tentu saja bisa dibudidayakan. Berbeda dengan lebah dorsata yang hidupnya di alam dan terkenal akan sifat galaknya. Tahu nggak lebah jenis apa Sobat Otan ini? Mereka adalah lebah apis cerana, teman. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan dorsata kan? Cerana tampak lebih jinak tahu, kalem loh. Tapi tetap kita harus jaga diri ya.
Karena tentu aja mereka bakal menyerang kalau ada yang berani mencoba mengganggu sarangnya. Oh iya, kalian tahu nggak teman? Seekor lebah hanya dapat mengumpulkan madu sebanyak 1,5 sendok teh aja loh. Widih, bukan main perjuanganmu sob. Tapi jangan sedih, hal ini diimbangi dengan perkembangan lebah yang sangat cepat. Karena hampir setiap harinya ratu lebah bertelur sebanyak 1.500 butir. Wah. Kalau sebulan totalnya jadi 45.000 telur yang dihasilkan teman. Ayo Paman dan Kak Dinda, dipanen madunya. Wah, menggoda sekali madu si lebah. Bikin otak ngiler aja nih. Bagilah satu Paman, please. Kalau panen madu kayak begini sih enak ya teman. Gak perlu masuk-masuk ke dalam hutan serta manjat pohon yang sulit. Teman, walau terlihat lucu dan menggemaskan, ternyata kelinci memiliki banyak rahasia yang belum kita ketahui loh. Nah, kira-kira apa saja ya rahasia mereka? Yuks, kita bahas satu persatu. Come on! Supaya nggak serius-serius banget nih, kita lihat dulu yuk Sobat Dolpino ini di arena pertandingan. Di Madura dan Jawa Timur, kelinci sudah umum untuk diperlombakan teman. Tapi bukan lomba kecantikan ya, melainkan lomba adu cepat. Wadidaw! 3, 2, 1. Yiha! Lari sekencangnya guys! Kita coba hitung berapa kecepatannya yuk teman. Jalur balapan ini memiliki jarak 120 meter. Hus. Kelinci-kelinci ini bisa menempuhnya hanya dalam waktu 9 hingga 10 detik. Meski ia bertubuh kecil, si pelompat ini mampu berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Ngebut-ngebut banget sih kamu sob. Pelan-pelan Pak Supir. Tapi, kok bisa ya mereka secepat ini? Tenang. Dolpino akan ungkap rahasianya nih. Kelinci memiliki kaki belakang yang besar dan sangat kuat. Pada saat berlari, kelinci hanya menggunakan jari-jari kakinya saja sehingga gerakannya lebih lincah dan tanpa suara. Saking kuatnya, tekanan dari kaki belakang kelinci ini mampu membantunya melompat hingga setinggi 1 meter dengan panjang lompatan mencapai 3 meter. Pantesan ya, mereka bisa melesat sangat kencang. Keahlian ini mereka dapatkan untuk menghindari para predatornya ketika di alam teman. Jadi bisa satset-satset deh kalau lagi di hutan. Ayo, sedikit lagi sob, kamu pasti bisa. Yeay, kamu memang juara. Selamat ya. Tapi kalau Dolpino ikut, so pasti Dolpino yang bakal jadi juaranya. Bener kan teman-teman? Teman, sobat bertelinga panjang ini ternyata termasuk hewan yang rela mengorbankan apa saja demi anaknya loh. Ketika di alam saat mau melahirkan, induk kelinci akan menggali tanah untuk sarang bagi anak-anak mereka. Tapi beda lagi nih perilaku kelinci yang ada di peternakan. Karena mereka tidak bisa membangun sarang di tanah, induk kelinci akan berkorban dengan cara membuat sarang dari bulu tubuhnya. Iya, jangan kaget ya teman. Kelinci akan merontokkan rambutnya sendiri selama menunggu kelahiran anak mereka. Secara perlahan, ia akan menggigit rambutnya sedikit demi sedikit. Sadis sih, tapi ini berguna untuk menghangatkan dan menjadi alas yang nyaman bagi calon babynya nanti.
Sungguh luar biasa pengorbanan kamu, Sob. Dolpino ini sampai menitikkan air mata. Hiks, hiks. Nah, ini dia nih, baby kelinci yang belum lama lahir, teman. Selamat datang di dunia binatang ya, Dede-dede imut. Gemesin banget deh kalian. Tapi jangan berisik ya, kita biarkan mereka untuk istirahat. Kalau tadi Sobat Dolpino ini merontokkan bulu dengan sengaja, tapi ada juga kelinci yang mengalami kerontokan alami yang disebut sebagai alopecia, teman. Kerontokan ini terjadi karena disebabkan oleh kondisi fisik dan lingkungan yang membuat mereka stres. Tapi tenang, setelah kondisi normal, bulu mereka akan kembali normal kok. Yang menjadi salah satu keunikan kelinci adalah telinganya yang panjang dan mengarah ke atas, teman. Fungsi dari daun telinga tersebut untuk memudahkan kelinci mendengar suara dari segala arah. Telinga mereka dapat diputar sampai 270 derajat untuk bisa membantu mendeteksi sumber suara. Gak cuma itu aja, telinga Sobat Dolpino ini bisa menangkap suara dalam jarak yang cukup jauh loh, hingga 3 km. Weh. Daun telinga kelinci juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh mereka ketika kedinginan atau dapat membantu termoregulasi. Telinga kelinci mengandung jaringan pembuluh darah yang luas sebagai area pertukaran panas. Nah, pembuluh tadi akan membengkak saat kelinci merasa panas dan berkontraksi saat dingin. Dengan begitu, kondisi mereka bisa tetap stabil walau dalam keadaan suhu yang berbeda. Cakep! Gak cuma itu, teman, telinga kelinci juga sangat kompleks. Bener kan, Bu Dokter? Di sana banyak sekali saraf dan ujung-ujung saraf ada di sana. Jadi kalau kita memegang itu akan ketarik kan, saraf-saraf yang ada di sana juga, pembuluh darah di sana akan tertarik. Padahal daerah sana daerah yang sangat rentan. Jadi kita ketarik, khawatirnya kelincinya akan semakin stres nantinya. Nah, teman, jadi saat mengangkat kelinci jangan menariknya dari telinga ya. Karena ini sama aja, itu menyiksa Sobat Dolpino, teman. Rahasia selanjutnya dari Sobat Dolpino ini adalah gigi mereka, teman. Gigi kelinci memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda di depan rahang mereka. Bentuk dan ukurannya lebih besar dan panjang dibanding gigi lainnya, teman. Tapi bentuk seperti ini bukan hanya sebagai hiasan, tapi punya fungsi yang luar biasa loh. Kelinci menggunakan gigi seri mereka yang tajam untuk memotong makanan layaknya gunting, teman. Gigi ini dapat terus tumbuh selama kelinci hidup, seperti kuku manusia. Karena di alam, kelinci banyak sekali makan makanan yang sulit dikunyah dan berserat, bahkan berpasir. Hal inilah yang membuat kelinci menyebabkan gigi mereka aus dan butuh regenerasi. FYI nih, gigi kelinci atas dan bawah akan tumbuh setidaknya 1,99 sampai 2,2 mm per minggu. Keren kan? Sobat Dolpino ini memiliki penglihatan yang sangat spesial, teman, karena memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan bisa sampai 360 derajat. Dengan kelebihannya itu, kelinci dapat dengan mudah mengenali objek di sekitarnya tanpa harus memutar kepala mereka, termasuk mendeteksi ancaman yang datang dari segala arah. So, jangan heran ya kalau misalnya kelinci sulit sekali ditangkap. Walaupun hebat, tapi bukan berarti mata kelinci tidak ada kelemahan ya. Dari penglihatan mereka terdapat titik blind spot yang tepat berada di depan wajah. Selain itu, mata kelinci juga nggak mampu melihat kedalaman objek seperti warna. Jadi, saat makan, mereka lebih mengandalkan indera penciuman mereka. Tapi nggak cuma mata kelinci aja yang kinclong loh, Sob. Mata dolpino juga nggak kalah bersinar.